di 2029 presidennya tetap Pak Prabowo. Wakilnya Pak? Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, kehendak Elohim ada. Amin. Amin. Jonas. Ya Pak Dut. Tahun ini yang berat, Jonas. Berat ya Pak? Saat itu tahun 2027 ekonomi mulai bergerak. Tahun depan. Nah, tapi tahun 2028 kondisinya tidak terlalu beda jauh dengan tahun ini. Artinya turun lagi. Ya, stagnan aja. Oh, dipengaruhi apa Pak? Karena perekonomian di luar dan dalam negeri. Jadi 2028 itu ya stagnan aja. Oh, pertumbuhan tetapi slow, kecil sekali, slow. Nah, pulihnya itu tahun 2032. Wah, masih nah, tahun 2032 start itu 2032 itu Indonesia dipulihkan. Tapi ada tapinya, Jonas. Apa Pak? Cina masuk Indonesia secara bertahap untuk menguasai ekonomi di 2035. Wow. Nah itu Jonas. Makanya input yang harus bertahan itu diperhatikan. Iya Pak. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan. Ya. Ketiga, logistik, distribusi, kuliner, atau toko-toko yang produknya masih kandungan lokalnya 60% di Indonesia. Nah, dan kuliner pun bukan Chinese food, karena aslinya datang Chinese. Iya. Jadi harus makanan Nusantara food, makanan Indonesia. Dan keempat, ingat 2035
terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. Oh, Nah, itu nanti HGU, HGB, ya. kalau untuk memperpanjang sulit dan biayanya mahal. Oh, Nah, dan nanti di 2035 bisa di take over negara. itu undang-undangnya Pak nanti ya? Di take over Di negara bisa ya? 2035. Hmm. Kalau sekarang kan masih sosialisasi. Namanya tanah Iya, Pak. telantar. Nah, itu nanti di 2035 jadi undang-undang. Wah. Makanya tanah-tanah harus dinaikkan hak milik semua Segera ya Pak dan ya? dikelola dengan baik. Iya. Nah, gimana Dinas? Wah, ini Pak Daud, ini satu hal yang baru ya, yang Bapak sampaikan ini terkait nanti tentang tanah ya, di tahun Kan 2035. pada waktu keluar tanah telantar itu kan sebelum sama Joni tahun 2021. Hmm. Iya Pak, Sekarang udah mulai toh. betul. Nah, kenapa di 2028 kita keadaannya Stuck. tidak beda jauh dengan 2026. Sekalipun ekonomi bergerak di tahun 2027. Karena utang negara, Jonas, Oh, dan beban APBN juga. Betul? betul Pak. Nah, itu di 2028. Dan 2029 petik. Tahun apa? Pemilu politik. Tahun politik. Nah, justru waktu 2029 Baik-baik ekonomi saja. bergerak. 2029 itu ekonomi bergerak lagi, Jonas. Karena tahun politik. Karena tahun politik, pilpres, Ya. dan acara pilpres. Nah, kan otomatis Banyak uang. ormas, pengerahan massa, kampanye, Ya. yaitu pesta rakyat. Maka Kembali ekonomi kayak bergerak. tahun lalu ya Pak ya. Iya. Setelah itu 2030 kembali kayak gini lagi sampai 2032. Oh, Jelas, Jonas. jelas Pak. Bukan Nah, karena ini juga Pak ya. Karena 2030 kan masa transisi. Betul. Nah, transisi ini kan bisa terjadi menteri-menteri. Nah, kalau saya berharap di 2029 presidennya tetap Pak Prabowo. Wakilnya Pak? Harapan saya loh ya, Ya. bukan nubuatan. Harapan pribadi Pak ya. Harapan pribadi saya, tapi bukan nubuatan. Bukan loh, Jonas. Ya. Jadi bukan nubuatan, bukan dari Tuhan. Harapan pribadi. Harapan pribadi saya 2 periode. 2029 Pak Prabowo 2 periode. Itu. Kan
Kalau kita belum dapat pesan Tuhan, tidak berani Jonas. Betul, Pak. Penting di 2029. Nah, ekonomi bergerak karena pesta rakyat. 2030 kembali Transisi. seperti ini. 2032 ekonomi pulih. Ekonomi pulih. Nah, paling berat tahun ini. Oh, gitu Pak ya. Gimana Jonas? Gitu Pak ya. Tapi pasti Tuhan pelihara Pak ya. Ada yang tanya, wapresnya siapa? Nanti waktu dekat baru diberitahu. Jelas Jonas? Jelas Pak Daud. Ingat, kita percaya kuasa Tuhan bergerak dan bekerja. Amin. Dan Jonas, Ya Pak. nanti di tahun 2033 nanti akan ada namanya pemulihan revival. Iya. Itu tentang kembalinya pemulihan kemah tabernakel. Oh, Ini 2032. ada Pondok Daud. Ya. Mungkin nanti di 2033 Mm-mm. itu adalah kemah tabernakel. Hmm. Kenapa? Karena perlu tahu Jonas, Iya Pak. waktu beberapa tahun yang lalu, waktu kita masih muda, ada namanya pemulihan revival kemah tabernakel. Nah, pelopornya adalah Pak Yusak Cipto dan Pendeta Petrus Agung. Ya. Bahtera. Batra. Nah, nanti di masa depan, di 2033, pemulihan seperti itu, kemah tabernakel akan terulang kembali. Hmm. Itulah revival. Karena ada Pondok Daud, Ya. ada kemah tabernakel. Nah, ini nanti kemah tabernakel. Itu di tahun 2033. 33. Nanti cara-cara doa peperangan, pujian penyembahan, itu nanti seperti pada waktu zamannya Petrus Agung. Oh. Nah, jadi pujian penyembahannya itu gelombang api Roh Kudus berkarya. Nah, perlu Jonas tahu, Iya Pak. karena nanti saingan paling berat adalah AI. AI ya. Nah, saingannya pendeta khotbah Iya Pak. itu di 2033 ke atas. Dan sekarang pun sudah Dan- bermunculan Pak. Jadi gereja yang bertahan, yang ada urapan dan kuasa, bukan hanya sekedar pengajaran, Hmm. harus ada kuasa. Karena saingannya AI Betul. tentang pengajaran lebih lengkap. Iya. Nah, makanya di tahun 2033 itu untuk itu kuasa Tuhan bekerja, revival, Iya. dan itu kebangkitan
kembalinya kemah tabernakel. Pujian penyembahan kemah tabernakel. Ingat di kemah tabernakel ada kehadirat Elohim, penyertaan Elohim, mujizat, berkat, kelimpahan, dan penyertaan Tuhan nyata. Karena ingat, di tahun 2033 komputer kuantum sudah aktif. Jelas Jonas? Jelas Pak. Dan tahun ini Jonas, Ya Pak. selama 3 tahun, yaitu tahun 2026 Ya. sampai 2028, Ya Pak. nanti banyak anak muda yang bermain saham. Karena untuk sektor real dalam bisnis persaingan ketat dan sulit. Dan jadi tahun ini sampai 2028 anak-anak mudanya mengarah ke saham. Ya. Jadi bisnis saham. Nah, jelas Jonas? Jelas Pak. Karena persaingan sektor real berat. Ya. Jadi nanti banyak anak muda yang terutama lulusan S1 nanti di arah saham. Iya Pak. Jelas Jonas? Ya Pak. Nah bagaimana dengan kripto atau Bitcoin Pak? Yang jelas kripto, Bitcoin 2032 komputer kuantum diaktifkan, semua data terbuka. Ya. Nah, kalau kripto yang bisa bertahan, ya ada emas dan perak. Harus ada backupnya emas dan perak. Dan harus ada dasar hukumnya. Ya. Itu yang bisa bertahan. Karena semua data terbuka. Gimana Jonas? Iya Pak. Jadi masih tenang jangka aja, masih jangka panjang. Jadi 2026 sampai 2028 akan banyak yang main saham. Ya. Di luar maupun dalam negeri. Karena Pak Jonas, sektor real Berat. persaingannya kuat, Harga mahal. berat dan sulit. Nah, tapi ingat Jonas, tetap bisnis yang safety aman, sektor real. Iya. Nah, jelas Jonas? Jelas Pak Daud. Oke Jonas. Tanya jawab. Baik Pak Daud. Iya, kita langsung ke tanya jawab. Yang pertama, Pak Jemi. Silakan buka suara dan silakan mau tanya apa Pak. Di unmute dulu Pak. Ya, selamat malam. Oke. Ya, selamat malam Pak Jonas. Selamat malam. Ya, saya langsung saja singkat waktu. Ya, Pak, saya minta didoakan. Kemungkinan ada keburukan. Ya, saya dari Oke, kita doa ya. ini punya ya usahanya agak sedikit terlambat dan Kita ditipu doa ya. orang-orang. Kita doa ya. Begitu. Iya. Darah Yesus
hancurkan segala kutuk. Hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus. hancurkan segala mantra. Hancurkan segala Darah Yesus, darah Yesus. bebaskan. Bebas. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan. Oke, lanjut Jonas. Ya, selanjutnya Ibu Deborah. Ya, silakan Bu. Selamat Pak. Ya, Ah, saya Ya, mau tanya saya dari Sumba Bapak mau menyampaikan ada beberapa hal yang saya mohon dari dukungan Bapak, yaitu ada anak-anak saya sudah berumah tangga. Dari ada 4 orang, tapi sampai dengan saat ini kita belum. doa ya. Kita doa ya sekarang ya. Kita doa ya. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu untuk pemulihan keluarga ibu ini Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Doa pemulihan 9 ya. Mohon. Oke, lanjut. Ya, Ibu Ridasma. Silakan di-unmute dulu, Bu. Salam Pak Jena, salam Pak Daud. Ya. Dari Bandung, Pak. Mohon dukungan dari Pak Daud untuk doa kalau ada kutuk bagi saya, bagi anak saya yang Spirga autis Pak, belum lancar bicara doa, Pak. ya. Kalau ada, iya Pak. Kita doa untuk hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, kuduskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya. Siapa? Ibu Clara, Bogor. Iya, selamat malam Pak. Iya, gimana? Iya, waktu itu kan Pak Daud pernah ngomong kalau ada kutuk dalam rumah tangga saya. Kalau saya boleh tahu dari mana ya Pak? Dari pihak suami atau saya gitu. Dan doa apa yang harus saya lakukan? Wah, saya tidak ingat ini ya. Karena saya udah lupa ya. Banyak orang ya. Yang penting Ibu berdoa, kuasa Yesus sudah membebaskan dengan kuasa darahnya. Amin. Karena banyak yang tak doain, Jonas aja lupa ya. Oke, lanjut Jonas. Ya, selanjutnya Pak Simon. Ya, malam, Pastor. Iya, gimana? Nah, saya mau minta tolong, dalam keluarga saya ini ada kutuk enggak, suami istri? Pak Daud. Tidak ada ini Jonas, hanya sering miskomunikasi aja. Oh, Kita Pak. doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, pemulihan rumah tangga terjadi, Satan keluarga ini untuk kuasa Yesus dan dipulihkan, memulihkan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Oke, Jonas. Ya, terima kasih Pak Daud. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud
menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia,
Karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa dia berasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar.
Kita lihat Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.